Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau membawaku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu
apapun yang sedang terjadi, yang kita alami, yang kita jalani hari-hari ini. Haleluya. Masalah kesehatan, masalah keuangan, pekerjaan. Haleluya. Kita tetap percaya Tuhan baik. Tuhan akan menopang kita. Tuhan memberikan dukungan kepada kita, kemampuan kepada kita untuk melewati hari lepas hari dengan penuh ucapan syukur dan penuh keyakinan Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menyembuhkan yang sakit, memberi kekuatan yang lemah, menghibur yang susah, memberikan kecukupan bagi yang berkekurangan. Haleluya. Haleluya. Sebab Allah Maha tahu dan mau tahu bahwa kita tidak pernah sendiri, kita disertai oleh Tuhan. Setiap masalah persoalan yang kita hadapi, Dia tahu dan Dia mengerti dan Dia juga peduli kepada kita. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkaulah tempat jawaban kami. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita maju dalam doa. Cinta-Mu begitu dalam kepada kami Tuhan. Engkau selalu mengerti peduli keadaan kami, menolong kami dalam setiap masalah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan dengan pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan kami semua oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, kekurangan, kelemahan, kebodohan kami. Basuh dalam darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh Engkau layakan untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dan urapan dari tempat yang maha tinggi. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu.
Saudara kami yang belum tiba, Tuhan hendaklah mereka beri kekuatan kemenangan untuk boleh beribadah bersama kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kembali pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan selamat datang untuk yang baru pertama kali hadir. Kita mau menyanyikan satu pujian. Kemenangan terjadi di sini.
pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Basicnya bukan hukum, pasti saya akan ditaruh di keuangan, kasir, dan yang berhubungan dengan keadministrasian seperti itu. Waktu saya ada di pendaftaran bagian ikor, saya puji Tuhan ya Bapak Ibu, karena terima kasih Tuhan, Tuhan meloloskan saya dari apa yang saya takutkan begitu. Tapi waktu saya berdoa semakin kesini, Tuhan memberikan saya kesempatan untuk saya ada ditempatkan di bendahara keuangan ya Bapak Ibu. Waktu itu saya sempat berdoa, Tuhan, gak ada yang gak mungkin, semoga SK-nya bisa berubah. Tapi kalau sudah dari negara gak mungkin berubah sih. Saya cuma berpikir terima gak ya, tapi kalau saya gak terima saya kelihatan gak profesional ya Bapak Ibu. Selain saya takut pegang uang, saya tuh juga dari kecil kelemahan saya adalah matematika. Bukan nggak bisa ya Bapak Ibu, tapi pasti selisih. Saya tuh nggak teliti orangnya ya Bapak Ibu ya. Waktu tes CPNS kemarin aja, nilai saya yang paling terendah itu matematikanya gitu ya.
ya enggak jelek-jelek banget, cuman ya kalau dibandingkan sama yang lain sudah kurang lah pokoknya kalau hitung-hitungan ya Bapak Ibu. Kemudian saya dipanggil sama atasan saya sudah gini, aduh ini kenapa ya, ternyata saya dikasih amanat untuk kamu yang pegang keuangan ya, karena yang bagian keuangan ini mau naik jabatan lagi. Ya saya nggak tahu kenapa saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, siap Ibu, saya bilang gitu. Padahal saya nggak tahu apa yang harus saya kerjakan, bagaimana sistemnya, tapi saya cukup iya gitu aja ya Bapak Ibu. Kemudian beberapa hari setelah atasan saya bilang kalau misalnya saya disuruh pegang keuangan, saya dipanggil sama yang pegang keuangan. Dek, sini, saya mau kasih tahu kamu, uang kita di kas itu ada 60 juta gitu ya Bapak Ibu. Saya ngomong nominal nggak apa-apa di sini. Tapi uangnya tinggal 30 juta, nggak utuh gitu. Loh, kenapa Mbak? Saya bilang gitu ya Bapak Ibu. Saya nggak mau pegang kalau nggak utuh. Nanti kalau ada pemeriksaan dari Bawas itu Badan Pengawas atau KPK, nanti saya yang kena gitu. Tapi tenang aja, kata yang pegang sebelumnya tuh, tenang aja, setiap kali ada pemeriksaan KPK, Badilum atau apapun, uang itu pasti langsung ada secara tiba-tiba. Nanti kalau misalnya mereka sudah pulang, itu nggak ada lagi. Loh, maksudnya gimana Mbak? Ya saya semakin takut ya Bapak Ibu ya. Itu bukan uang saya nggak pegang. Saya takut nanti kalau ada apa-apa saya yang kena pasti itu, karena SK-nya anak atas nama saya gitu. Ternyata uang itu dipinjam sama seseorang gitu ya. Dan pengganti saya itu tidak berani bilang ke siapapun Bapak Ibu. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, semoga uang ini bisa kembali. Maksudnya kembali keluar, saya nggak pengen kayak gitu. Akhirnya saya beranikan diri, saya bilang sama ketua saya, sudah nggak apa-apa, nanti kalau orang itu dipanggil juga ya urusannya dia, pokoknya saya ya mau menyelamatkan diri saya sendiri juga gitu ya Bapak Ibu. Tapi ternyata ketua saya punya keputusan yang bijak. Jadi waktu saya konsultasi dan komunikasi, beliau juga tidak mau menyebutkan nama saya. Orang itu dipanggil dan orang itu mau mengembalikan uang ya Bapak Ibu. Puji Tuhannya uangnya kembali. Saya pegang keuangan, saya juga minta bantuan doa pada Bapak Ibu jemaat sekalian, Bapak Gembala dan Ibu Gembala, supaya saya tetap ada di jalannya Tuhan gitu ya Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Ada yang mau menyambung kesaksian saya? Kalau tidak ada, kita mau naikkan pujian selanjutnya. Kita mau bangkit berdiri ya Bapak Ibu.
kesempatan bagi yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kami persilahkan. Puji Tuhan, shalom saudara-saudara. Saya mau sedikit menceritakan kasih Tuhan buat kehidupan saya. Kalau minggu lalu itu saya lupa harinya. Pokoknya satu hari itu tiba-tiba toko kami kan punya toko stiker online itu di suatu marketplace yang huruf depannya S ya, saudara-saudara pasti udah tahu, sering belanja di situ. Nah itu tiba-tiba ditutup, jadi toko kami tuh hilang gitu karena ada laporan, pokoknya ada sesuatu laporan gitu ya, karena pakai logo mainan tertentu, dan itu akhirnya tiba-tiba toko kami diblokir. Nah ya pasti kami berdua stres ya, gimana ini, itu kita cari uangnya di situ, itu kerjaan kami. Waduh, satu hari nggak bisa jualan. Ya sudah, kami berusaha berdoa, kami berusaha tenang, walaupun memang kepikiran gimana, kan satu hari itu kayak hitungannya kita nggak digaji satu hari, padahal satu hari itu ya harus bayar makan, harus bayar listrik, harus bayar macem-macem gitu ya. Kalau dulu saya jadi anak ngikut orang tua enak aja gitu ya kan, nggak bayar apa-apa, nggak ada kepikiran. Tapi jadi orang dewasa, apalagi punya anak ya, mungkin banyak kepikirannya. Jadi dalam satu hari itu tutup, waduh sudah kepikiran. Tapi kami sama-sama berdoa terus, semoga cepat buka. Nah terus akhirnya ke besok harinya masih, tokonya juga masih ditutup sama marketplace-nya itu ya, dan ada tulisannya nanti disuruh nunggunya berapa, 3 hari. Waduh, tambah pikiran, dah masa 3 hari ini nggak kerja apa-apa gitu ya. Aduh, kami kepikiran, kami berdoa terus, Tuhan tolong Tuhan, kalau boleh jangan sampai 3 hari gitu ya. Tapi dalam waktu kejadian itu Tuhan itu ngasih pertolongan yang tidak disangka-sangka ya. Dalam satu hari tutup itu tiba-tiba ada orang tanya les-lesan piano, dan dia itu belum start, waktu hari itu belum start les, kapan mau startnya, minggu depan. Nah orangnya itu loh belum start les tapi langsung bayar di hari itu, di hari toko toko kami tutup. Nah itu sangat gak masuk akal. Biasanya orang itu les dulu 1 bulan baru bayar. Itu aja ada yang gak bayar gitu ya, harus ditagih dulu. Tapi Tuhan itu tolong, dan itu sangat-sangat gak masuk akal. Kok bisa orangnya belum les, minggu depan baru les, dibayar langsung di muka, tepat di 1 hari yang toko kami tutup. Jadi Tuhan itu kayak mau menunjukkan ini loh, Tuhan itu meskipun kita orang Kristen ada masalah, Tuhan itu tidak janji, oh kalau kamu ikut Tuhan Yesus bebas masalah. Enggak, di dunia itu pasti ada masalah ini, masalah itu. Tapi lewat masalah itu ya Tuhan itu pengen ngelihat bagaimana sikap kita, dan kita juga diproses jadi orang yang lebih percaya sama Tuhan. Oh ya gimana sih ini 1 hari gak ada pemasukan, kita tetap mau bersyukur apa enggak, kita tetap mau berdoa apa enggak. Dan Tuhan tunjukkan ya, hari itu toko tutup 1 hari, penghasilan kami bukan 0, tapi Tuhan malah lihat ini loh ajaib, orangnya belum start mau bayar di muka tepat di hari itu tutup. Dan besokannya waktu ada laporan 3 hari itu ya, kami sama-sama berdoa terus, Tuhan tolong Tuhan jangan sampai 3 hari. Terus selain ya memang kepikiran gimana uangnya juga ya, bosen, masa gak kerja apa-apa, masa di rumah nganggur gitu ya Tuhan, gak mau nganggur, Tuhan tolong ya. Dan Tuhan itu ajaib, hari itu kebesokan harinya, hari kedua toko kami dibuka lagi ya, puji Tuhan. Berikut kesaksian dari saya. Puji nama Tuhan ya Bapak Ibu. Sungguh luar biasa kesaksian dari Cihana. Semoga menjadi kekuatan bagi kita semua. Karena kami semua yakin ya Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus sudah berkata iya, maka tidak ada yang bisa menghalangi.
Kalau Tuhan Yesus berikan kesempatan kita untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, pasti akan melakukan. Amin. Amin. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Waktu Tuhan bukan waktu kita. kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami semua. Engkau tidak pernah terlalu cepat menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu tepat pada waktunya, sehingga kami perlu senantiasa bersyukur, berterima kasih, sebab Tuhan tak pernah terlambat menolong kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati Tuhan. Kembali kita akan belajar firman Allah. Hari ini kita akan belajar dari kitab Kolose
Kolose cuma 4 pasal ya. Nanti di rumah dibaca semua. Kolose itu luar biasa. Kolose itu bicara tentang laskar Kristus yang serba lengkap. Haleluya. Kolose itu haleluya. Kitab Kolose ya. Bicara tentang kasih karunia, kuasa kebangkitan, itu Kolose. Dan di Kolose itu kalau kita baca 4 pasal itu bicara tentang Yesus saja cukup. Itu Kolose. Kita belajar ya. Belajar sampai kita tahu bahwa Yesus saja cukup untuk memenuhi setiap kebutuhan dalam hidup kita. Kita akan belajar, kita akan dibawa sampai kita bisa ngomong Yesus saja cukup untuk memenuhi setiap kebutuhan dalam hidup kita. Kosok sih Bu Henry, ayo coba dipraktekkannya sampai kita bisa ngomong. Saya ini sekarang kemarin ada yang tanya sama saya, Ibu sekarang sudah umur berapa? Saya bilang menuju 80. Betul ya, menuju 80 ya. Ya menuju ya. Sampai umur sekian ini saya merasakan bahwa Yesus saja cukup. Itu harus jadi kesaksian hidup kita. Harus sampai kita merasakan bahwa Yesus saja cukup untuk memenuhi setiap kebutuhan dalam hidup kita. Mungkin ada tulisannya di situ nak, bisa dipindah ke Yesus saja cukup. Kita akan katakan sama-sama terus ya, sampai Yesus saja cukup terus Kak, terus ya, terus ya, terus ya ini ya. Kita baca sama-sama, kita terima sebagai firman Allah. Perkataan ini bukan saya yang ngarang atau saya yang nulis, bukan. Ini adalah isi dari keseluruhan kitab Kolose. Kitab Kolose ini keseluruhannya 4 pasal. Itu kesimpulannya ada di sini. Mari kita terima sebagai firman. Nanti firman itu bekerja di dalam kita. Karena pada akhir zaman atau zaman akhir ini, anak Tuhan akan dididik sampai ngomong Yesus saja cukup. Yesus itu apa? Yesus itu firman ya. Baca, makan, renungkan, terus lakukan, semua firman itu bekerja. Firman itu punya kuasa. Ini kita baca, kita terima sebagai firman. Ayo 1, 2, 3. Yesus saja cukup untuk memenuhi setiap kebutuhan dalam hidup kita. Percaya ya, diterima ya, jangan ragu. Jangan mosok sih ini, jangan ya. Diterima. Percaya. Dosa itu apa? Yohanes 16 ada. Dosa itu saat kita tidak percaya. Manusia di Taman Eden itu meragukan firman dan jatuh dalam dosa. Saya sering ngomong sama Bapak Gembala, sama anak-anak. Manusia itu sudah disiapkan semua, ditaruh di situ lengkap, enak. Sudah enak, cari ndak enak, itu manusia. Sudah banyak buah, cuman 1 buah aja, buah pengetahuan, ndak usah dimakan. Tidak ada gunanya kamu tahu baik yang jahat. Kita tuh tahu ini baik, ini jahat. Tapi kita tidak punya kuasa. Dan kita terus melakukan yang salah. Ada orang tuh tahu kalau itu salah, tapi terus dilakukan. Yang bisa merubah itu hanya Yesus. Jadi dari enak cari tidak enak, keluar dari Eden. Dan keluar dari Eden, Yesus datang, kuasa kebangkitan, kasih karunia itu membawa manusia yang cuma 1 mau ngaku. Gampang ya.
Di seluruh Alkitab itu ternyata cuma satu. Kita pernah belajar itu Yohanes 1 ayat 9, ngaku. Manusia tuh ngaku aja enggak mau. Enggak merasa salah, enggak sadar, enggak ngaku. Cuma ngaku. Saat kita ngaku, kita terima God's covering mercy. Ini tutupan di sini, tutupan itu ya, tutupan sampai 4 itu covering. Darah Kristus mengaver dosa kita. Diminta dari kita tuh cuman pengakuan, lemah lembut, rendah hati. Lemah lembut itu tidak keras hati, tidak keras kepala. Lawannya lemah lembut itu 3. KKTTBB, keras kepala, tegar tengkuk, berkepala batu. Itu lawannya lemah lembut. Lemah lembut itu kalau diberi nasihat, aduh, berbekan. Kita dengar ya di Ragi, sampai nabinya dimasukkan penjara ya. Sudah kamu masuk penjara aja. Berbekan kamu ngomong gitu terus. Hati-hati. Haleluya. Kita harus sampai, ini ada ayatnya semua, jadi bukan karangan. Dari seluruh kitab Kolose itu ada di Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam penggembalaan ada Mazmur 73 ayat 25. Yesus saja cukup, hanya Engkau yang kuingini di bumi. Ada di 2 Korintus 12 ayat 9. Kasih karunia-Nya cukup bagiku. Jadi kita harus terima ini. Lagi ya, 1, 2, 3. Yesus saja cukup untuk memenuhi setiap kebutuhan dalam hidup kita. Ayo diimani. Nanti saya bagikan semua YouTube-nya, catatannya semua saya bagikan, dipelajari. Itu semua ada di seluruh kitab Kolose, 4 pasal. Laskar Kristus yang serba lengkap. Haleluya. Mulai dari awal ya, Kolose. Ini sekarang kita mulai dari awal, Kolose. Kolose itu bicara tentang kepenuhan Allah. Kolose itu bicara tentang kebijaksanaan Allah. Jadi orang itu bijaksana. Dan isinya cuma syukur ya. Saya melihat satu channel ya. Dia kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tapi karakternya itu, saya bilang sama Bapak Gembala, waduh karakternya bagus. Dia itu bilang, saya itu cuma punya satu ilmu. Sebagai pembantu dia punya satu ilmu, hanya satu ilmu. Ilmunya itu ilmu syukur. Dan ilmu itu membuat dia kuat sampai saat ini. Bagaimana kita yang sudah ditebus? Dia ngomong sama nangis loh, bukan tidak nangis. Dia melihat waktu ibunya dioperasi sini, ngomongnya cuma satu kata, Alhamdulillah. Di operasi sini, dia cuma ngomong satu kata, Alhamdulillah. Di operasi sampai 3 tempat, dia hanya ngomong 3 kali Alhamdulillah. Bagaimana kita yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus, bukan dengan barang yang fana. Kita sudah ditebus. Kalau kita terus bersungut-sungut, terus sambat, sungut-sungut dan sambat itu jahat. Wong cuma sambat aja Bu Hendi, wong cuma bersungut-sungut, ya memang sorot, sorot. Membantu ini ikut seorang yang sudah tua. Orang yang tua ini bukan tidak kaya, sangat kaya. Sangat kaya, tapi dia suka apa orang tuanya? Sampai pembantunya bilang gini, Nyonya ini apa sesak nafas ya? Kok suka? Nyonya ini kurang apa ya? Semua sudah ada. Bajunya itu sampai sudah tidak sempat pakai lagi ya. Terus beli baju. Pembantunya sampai inget, no, sudah cukup Nyonya, jangan beli baju terus. Nyonyanya bilang, sudah kamu diam, jangan ngomong aja, ini bajunya ambil, dikasih baju yang sudah tidak pernah dipakai, padahal cuma 1 kali dipakai, beli dipakai, ditaruh, tidak dipakai lagi.
Udah kamu jangan ngomel aja. Jadi pembantunya yang ngomelin nyonyanya ya. Nyonya itu buat apa sih? Baju itu buat apa? Segitu tuh. Nyonya beli taruh nggak dipakai-pakai. Kita lihat ya pelajaran di sini. Saya tanya, sebetulnya yang kaya ini pembantunya apa nyonyanya? Saya tanya. Yang kaya ini sebetulnya siapa toh? Manusia hanya melihat orang kaya bajunya banyak. Kaya itu kalau bisa bilang cukup. Nah, itu kaya. Dulu saya pernah ngajar, saya senang kalau ngajar ya di Probolinggo. Anak-anak sudah umurnya sama saya di Probolinggo. Saya tahun 1, murid-murid saya yang kelas 3 itu sudah tahun segitu semua ya. Mereka tanya, Bu, kaya itu apa? Kaya itu saat kamu bilang sudah bisa bilang cukup. Selama kamu bilang ndak cukup, itu namanya kamu ndak kaya. Murid-murid saya bukan orang miskin loh. Di Probolinggo itu banyak orang kaya. Yang punya sasa, yang punya bis. Bisnya Probolinggo, bis apa itu? Akas ya. Akas ya. Orang kaya-kaya. Mereka dari keraksan sekolah di Probolinggo, tidak hanya kos, dibelikan rumah di Probolinggo, lengkap komplit. Kaya-kaya, bukan orang biasa. Tapi ya itu tadi definisi kayanya salah. Teman saya ada yang kaya, dia rumah sampai bisa beli 1 pulau. Dan dia itu sudah istilahnya tidak pernah di rumah. Sebentar di Cina, sebentar di Amerika, sebentar di Singapura. Di rumah cuma sebentar lihat-lihat. Sampai rumahnya yang ninggali siapa? Pembantunya. Pembantunya yang menikmati hidup di rumahnya. Kosong terus rumah. Dan dia perjalanan keliling terus. Sampai teman-teman saya tuh bilang gini, kan itu di grup ya. Tak lihat-lihat yang paling enak ini Sandra ya. Saya dipanggil Sandra kalau di grup itu. Ayem, tenang ya. Karena saya tidak pernah sambat. Di tetangga sini juga saya tidak pernah sambat. Apa yang mau disambatkan? Kita punya rumah di sorga, lengkap semua. Ku pergi, kita pergi ke surga. Barusan temennya adik saya meninggal ya. Kakaknya meninggal, adiknya meninggal. Adik saya sampai bilang, "Dek, kok berangkat kabeh enggak sitok ya, Dek?" Ya wis wayane. Dia dari Amerika sampai ngikuti semuanya. Sekarang ini canggih loh ya. Makanya saya tidak pernah merendahkan alat namanya HP ya. Banyak yang bilang, "Waduh, alat kotak ini." Saya tidak pernah merasakan kerugian dari situ. Saya merasakan saya bisa Zoom bersama adik saya, bisa menghubungi adik yang di Amerika, ketemu anak-anak saya yang di Sydney. Haleluya. Adik saya ngikuti upacaranya lengkap, hiburan, semua. Memang kita harus siap ya. Kolose itu ada di Kolose 4 ayat 5 dan 6. Sekarang ini Kolose 4. Kolose 4 ini yang mulai kita baca dulu ya. Nah, ini. Orang kaya itu bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita bagikan. Itu orang kaya. Haleluya. Kita dididik terus seperti itu ya. Adik saya Salatiga, dia tidak punya apa-apa ya. Dia bilang, yang dia mau kaya itu bukan kita punya, tapi apa yang kita bagikan. Ayo kita punya gracious mind, nanti kita belajar semua. Haleluya, haleluya. Kolose 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Tidak hanya hikmat Pak ya, penuh hikmat. Bukan hikmatnya manusia. Pakai kepenuhan Allah, pakai kebijaksanaan Allah.
Sampai nanti harus ada orang yang bilang, jangan kita ngaku-ngaku sendiri. Ada seorang ibu yang bilang sama anak-anaknya, anak mantu cucunya, kamu harus belajar dari Bu Sandra. Bu Sandra ini bijaksana. Bukan dari kita ya. Tidak boleh dari kita sendiri aku ya. Sampai kita itu bukan memuji saya, itu Kristus yang di dalam kita. Sampai ada orang yang bilang, saya melihat ibu ada urapan Allah. Tante saya yang sudah tua, sudah umur 90 lebih ya, tidak pernah ketemu saya, jarang sekali. Sekali ketemu saya merasakan lihat Mbak ada urapan. Mata kita bisa melihat, jangan melihat biasa, melihat yang sementara. Kita bisa melihat kekal. Kuncinya bagaimana? Baca firman. Lengkap 77369 70 jam selesai. Lengkap, di situ ada semua. Semua ilmu ada di situ. Ada semua lengkap. Haleluya. Kita bisa punya hikmat. Pergunakanlah waktu yang ada. Lah ini paling penting. Ini yang paling penting. Orang sakit, orang sembuh, orang sehat, orang sakit, orang kaya, orang miskin, orang pinter, orang bodoh, punya satu hal yang sama, namanya waktu. Sama. Yang satu mungkin sehat, yang satu sakit. Yang satu kaya, uang yang banyak mungkin, yang satu tidak punya uang. Yang satu kaya, pinter, yang satu agak kurang pinter. Beda-beda kan? Tapi punya satu hal yang sama, yaitu waktu. Satu hari 24 jam, sama semua. Pemulung-pemulung, orang-orang yang di gedung, teman saya yang kaya, yang penclok sana penclok sini ya, di Jakarta bukan, sekarang udah kenal gitu ya, banyak usahanya. Ini kapal perang Cina berlabuh di Perak, dia harus ngurusi kapal perang Cina. Mobil Cina banyak yang masuk, ngurusi mobil Cina. Wah, sibuknya satu hari 24, rajinnya setengah mati, tidak pernah tidur. Kita anak Tuhan gimana? Anak Tuhan tuh kebanyakan saya lihat tuh males, penyakitnya males. Dumeh wis kasih karunia terus edope sebarangan, salah loh ya. Justru kalau kita sadar kasih karunia, kita menghargai kasih karunia, kita mempergunakan waktu. Apa yang kita bisa tebus, tebus waktu. Saya pribadi kalau mau main masak-masakan ya kepingin saya sajane ya. Belanja-belanja seperti saya kan suka bestik ya. Jadi mungkin belanja-belanja wortel atau boncis, godok-godok masak bestek, kan sekarang ada resepnya semua ya di YouTube. Kalau namanya kepingin ya kepingin, tapi kita pikir apa yang lebih perlu? Apa yang lebih perlu? Masih ingat ya Lukas 10, 39, 42, terus mendengarkan perkataannya. Satu hal saja yang perlu, yang tidak dapat diambil dari kita itu apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Pergunakanlah waktu yang ada. Sampai 6 sekarang. Ini ya, perhatikan terus. Hendaklah kata-katamu senantiasa. Nah ini ya, ada orang kalau ngomong itu ada yang suka guyon, ada yang macam-macam. Saya tidak melarang orang guyon ya. Saya memang orangnya serius ya. Dari kecil saya harus ditinggal orang tua, kerja dari Senin pagi berangkat, Sabtu malam baru pulang. Saya jaga adik-adik. Saya kalau ngomong itu satu kecap mesti dipikir. Itu bukan pelajarannya Bu Hendri ya. Ada orang yang bilang gini, Bu Hendri, tidak bisa Bu Hendri, semua orang suruh seperti Bu Hendri. Saya loh tidak nyuruh seperti saya. Seperti Yesus, ada ayatnya 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita wajib hidup seperti Kristus, wajib itu. Harus wajib, Bapak Gembala belajar pernah wajib.
Jadi bukan suruhannya Bu Henry, harus sempurna itu bukan suruhannya Bu Henry, bukan. Ini loh, hendaklah kata-katamu jangan ngomong asal ngomong, berbuat asal berbuat. Terus ya, penuh kasih. Sampai orang itu bisa ingat kehidupan kita. Pernah saya saksikan ya, saya ketemu satu anak. Dia ingat ibu, saya ingat ibu. Karena dulu waktu mama saya antri ngambil rapot, mama saya itu sibuk, tapi ibu bilang, mari silakan duluan. Mungkin hal kecil, mari silakan duluan. Karena yang namanya Bu Henry tidak pernah sibuk. Saya tidak pernah sibuk dan tidak mau cari kesibukan. Bapak Ibu mungkin tahu ya, Natal di sini mulai tahun berapa? Tahun 90 ya, 10 tahun, 36 tahun sudah ya. Natal sudah 36 kali. Yang lihat saya mulai tahun 90, pernah enggak Natal Bu Henry? Repot. Enggak pernah ya. Tetap duduk manis atau berdiri manis. Saya bilang saya tidak pernah mau repot. Enggak bingung baju baru, enggak bingung ke salon dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu pernah lihat saya bingung, repot, pernah lihat teman-teman? Sampai orang jengkel, kadang ada yang jengkel sama saya. Jadi wong kok kayak patung. Saya tidak pernah mau repot ya. Cari apa yang perlu. Jangan hambar. Hambar aja tidak boleh. Apalagi kasar. Belajar ya. Belajarnya dari mana? Firman. Makan firman. Firman taruh dalam hati. Memiliki firman dengan limpah. Ada yang bilang sama Bu Henry, saya juga sudah baca firman Bu Henry. Kamu baca firman, tapi kamu tidak membiarkan firman bekerja di dalam dirimu. Nah, bagaimana caranya membiarkan firman bekerja? Taat. Nah, kalau disuruh ngampuni ya ngampuni, suruh segala itu taat, jangan dinyang ya. Yang ini belum Tuhan, belum bisa. Seperti ini kata-kata tadi, Yesus saja cukup. Alah ngedabrus Bu Henry, gak iso Bu Henry. Kita akan dilatih hidup seperti itu. Sampai kita ngomong Yesus saja cukup ya. Sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Perhatikan di sini. Jawab juga bukan asal jawab. Ada orang ya, supaya tidak salah ngomong, diem terus. Diajak ngomong ya nggak jawab, diem itu kan emas. Wayane jawab bidek, ngerti bidek ya? Diem aja. Nanti wayanya nggak ngomong, wayanya nggak komen. Jadi salah semua waktunya. Caranya supaya nggak salah bagaimana? Baca firman, simpan firman, dan kita harus membiarkan firman itu bekerja di dalam kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. 1 Tesalonika 2:13. Firman bekerja bagi orang yang percaya. Percaya itu taat, setia. Haleluya, setia itu penuh syukur. Jadi tadi yang saya cerita, jadi asisten rumah tangga itu tadi, dia penuh syukur. Syukur itu apa? Kasih karunia. Dan itu Yesus di dalam dia. Ayatnya ada kan, Lukas 9:50, Markus 9:40, semua ada ayatnya. Haleluya, haleluya. Kolose 4:5-6, terus ini Kolose 4 ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya. Perhatikan di sini, bergumul apa? Bergumul dalam doa. Apa di sini dia ngomong bergumul cari uang, banting tulang, peras keringat, pagi jadi malam, malam jadi pagi, kaki jadi tangan, tangan jadi kaki. Ya, orang-orang sering bilang gitu ya. Keluar negeri cari sesuap nasi.
Perhatikan firman. Setiap katanya firman itu ada kuasanya saat kita terima. Dan jangan dibantah. Ada semua di firman. Ya enggak bisa beda, saya masih hidup di dunia. Ada ayatnya. Memang kamu masih, kita itu memang masih hidup di dunia. Tapi cara berjuang kita beda. Kita diperlengkapi senjata Allah. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4 ada semua. Semua yang saya ngomong ini, yang saya tulis, yang saya catat, semua ada di firman. Baca firman. Yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu supaya kamu apa? Berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa, tidak seperti anak kecil terus ya. Dan yang apa itu dewasa? Semua ada di sini, nggak usah cari di kamus ya. Dewasa artinya ini nggak usah. Apa itu dewasa? Ada ayat, semua ada kok. Dewasa itu berkeyakinan penuh. Nah, ini dewasa. Dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Yakin. Jadi tidak balik-balik ngomong, ini kehendak Allah apa bukan ya? Saya ngasih orang ini kehendak Allah apa bukan ya? Terus tanya, kehendak Allah. Ada orang yang sampai belanja di depannya Pak Sayur, masih sembahyang, Tuhan saya beli kangkung, ini kehendakmu kan enggak? Ada loh. Jangan bilang enggak ada. Kita itu harus berkeyakinan penuh Yesus di dalam kita. Jadi saya bilang sama Bapak Gembala, Pak, aku kalau ngenterno kamu mancing itu bukan aku yang ngenterno kamu, itu disayang Tuhan. Tuhan itu yang ngenterno kamu mancing. Karena dia Bapak Gembala senang mancing. Saya aslinya senang di kamar sembahyang baca firman. Wes aman ya. Jadi kalau saya nganter Bapak Gembala itu bukan saya yang nganter. Jadi saya tidak usah sok baik. Aku nganter kamu loh ya, tidak. Di sana saya bisa nemui orang-orang yang perlu saya temui ya. Kemarin ada persekutuan hamba-hamba Tuhan. Saya tidak melihat masalah makanannya atau masalah acaranya. Orang-orang yang kita temui itu di mana saja. Nanti kita cerita-cerita ya. Saksi itu tidak usah gue kok macam-macam. Kehidupan kita harus jadi saksi. Jemaat di tempat ini punya tugas ya sekarang. Di depan ada orang jualan ya. Nanti 17 Agustus banyak karnaval. Apa tugas kita? Keluarkan aura. Bapak Gembala tak bilang, ayo gereja ini sampai harus mengeluarkan aura kasih Kristus. Jadi orang tidak pakai ngomong, orang yang lewat bisa merasakan kasih Kristus. Doa terus. Saya sekarang punya tugas baru. Dulu saya di jendela sana, lihat jualannya di sana ya. Sekarang saya pindah ke sini. Buka korden, lihat mereka. Kita akan belajar nanti puasa, doa, syafaat. Penginjilan itu apa? Terus 24 jam. Dan hasilnya tidak usah bingung hasilnya sekarang. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Jangan bingung tuaiannya. Saya banyak terima berkat. Bapak Ibu tahu babi ya? Orang kalau ngomong babi, rasanya binatang yang tidak ada gunanya gitu loh ya. Bapak Ibu tahu, babi kan dipikir babi itu males, tidak ada gunanya. Ternyata babi itu ya, dia bisa mengolah tanah yang hanya bisa dikerjakan oleh babi. Lainnya tidak bisa. Bajak semua tidak bisa. Sekarang kan mereka pakai bajak ya, ngolah tanah, gemburkan tanah. Tanah hati kita itu juga harus diolah. Pakai apa? Masalah ya. Masalah mungkin nemoni orang yang kasar ya, nemoni orang yang ngomong sak ngomongnya ya, bertindak sak bertindaknya. Gimana hati kita? Kita boleh ngomongin nasihati kalau itu tugas kita tegur kalau tugas kita, tapi tidak boleh sakit hati. Kira-kira ada ya pemimpin sejati tidak sakit hati. Beda sama sakit hati ya. Hati itu bisa ngolah. Bapak Ibu tahu,
Ada pohon yang sudah 8 tahun dikira orang mati pohon itu ya. Akhirnya dia belajar dari buku, tahu kalau babi itu bisa ngolah, dia beli babi ya. Ditaruh di bawah pohon itu, dikerjakan. Loh, pohon itu bisa hidup dan menghasilkan. Haleluya. Jadi kita semua satu persatu, tidak ada yang tidak ada gunanya. Kita semua itu berguna. Mulai di perut sampai sudah mau masuk perut bumi sekalipun, tidak ada yang bilang ya saya sudah tua, tidak ada gunanya. Tidak ada. Tiap kita itu ada gunanya tiap detik ya. Mau habis waktunya ya. Terus ini tadi Kolose sudah semua. Nanti Bapak Gembala akan menyimpulkan dengan bahasa yang lebih gampang ya. Karena saya terimanya terlalu banyak, pengennya itu ngomong semua. Saya kalau sudah pegang buku sama pulpen tidak akan bisa berhenti ya. Haleluya. Itu nanti ada, nanti dibaca sendiri semua. Tadi sudah saya sebutkan 2 Korintus 12 ayat 9, Mazmur 73 ayat 25, Mazmur 23 ayat 1. Sudah semua ya, ini sudah semua. Apa itu kasih karunia, itu kuasa kebangkitan. Kolose itu laskar Kristus yang serba lengkap. Apa itu sempurna? Serba lengkap. Sudah tidak ada sambat, tidak ada sambat. Yang ada amin, haleluya. Ayatnya Wahyu 19 ayat 4. Itu nyanyian kemenangan. Perkataannya cuma itu, puji Tuhan. Sampai kakak ipar saya pernah ketemu saya ya. Pokoknya saya ingat Sandra ini ngomongnya mesti puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya langsung simpulkan dan saya serahkan Bapak Gembala untuk memberi kesimpulannya lagi lebih gampang ya. Jadi Kolose itu sudah semua ya. 3 hal yang penting yaitu mengatur waktu. Itu nak yang 1, 2, 3 itu nak. 1, 2, 3 itu keluarkan semua. Ya. Terus ya, ini nanti dibaca sendiri semua, nanti saya kirimkan semua. Haleluya. Akhirnya tadi Kolose 4 sudah kita baca ya, itu di situ semua. Terus nak sampai yang 1, 2, 3. Terus ya, lagi ini nanti saya bagikan semua. Waktu. Kita bisa mengatur waktu ya. Ini ayat-ayatnya semua saya bagi nanti, itu di Kolose 3. Kolose 4 tadi sudah semua ya. Laskar Kristus yang serba lengkap, ngomongnya, bertindaknya ya. Ini bisa mengatur waktu, bisa menebus waktu. Bisa menebus waktu. Kolose 2 itu ya, 7, 12, limpah syukur, percaya dengan kerja kuasa Allah, bisa nebus waktu. Dan yang ketiga ini, bisa memakai waktu. Itu Kolose 1 ayat 9-28. Ini nanti saya bagikan semua. Itu kita sampai jadi orang yang sempurna ya. Bisa mengatur waktu, bisa menebus waktu, dan bisa memakai waktu. Bahasa Indonesia cuma memakai. Bahasa aslinya itu invest. Bisa menginvestasikan waktu, tidak di waste itu dibuang. Tidak hanya di spend, pakai secara biasa ya, pagi bangun, terus biasa rutin, enggak. Bisa diinvest. Caranya invest apa? Melakukan semua untuk Tuhan. Jadi waktu saya nganter Pak Hendrik, saya melakukan untuk Tuhan. Saya jaga anak, itu anak titipan Tuhan, saya bukan untuk anaknya ini, melakukan untuk Tuhan. Jadi saya jaga anak tidak mungkin sembarangan, karena titipan Tuhan. Mungkin kalau ada perlu jaga cucu, jaga untuk Tuhan. Itu namanya invest. Tiap detik kita pakai untuk Tuhan, itu artinya invest. Jangan untuk diri sendiri atau untuk orang lain, nanti kita kecewa. Saya serahkan Bapak Gembala Kolose ya, nanti dibaca semua. Kolose 1, 2, 3, 4. Pelan-pelan aja, itu mungkin nggak sampai 1/4 jam. Tapi kalau kita habiskan 1 jam untuk, kalau bisa dihafalkan ya. Caranya hafal gimana? Disalin ya.
Saya bisa hafal karena saya salin, ya. Saya salin terus. Ini saya kalau pegang semua ini saya sudah tidak pakai buka Alkitab. Ini sudah seperti jalan sendiri. Haleluya. Sampai nanti firman bekerja di dalam kita. Saya serahkan Bapak kembali. Puji Tuhan ya, kita punya Yesus itu sudah cukup luar biasa ya. Haleluya. Kalau zaman sekarang saudara mau beli apa-apa tidak usah bawa dompet, tidak usah bawa uang, pakai apa ya, sekarang ini pakai apa, pokoknya pakai alat-alat itu cukup ya. Mau beli mobil, kalau mau beli mobil bayar zaman dulu gawa duit gebok-gebokan ya no? Sekarang nggak bawa apa-apa, cuma kayak kartu begitu cukup di kartu itu ya cukup. Tapi Tuhan lebih dari itu, amin. Haleluya. Ada apa-apa membawa Tuhan, haleluya ya. Tuhan cukupi. Kesulitan, kesukaran apa ya, kita punya Tuhan yang maha tahu, mau tahu. Tidak ngomong pun loh, Tuhan itu tolong kita ya. Tidak usah ngomong, diam aja. Kesulitan, kesukaran apa, cuma ya berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Tuhan itu bisa ngatur semuanya ya. Ada ayatnya tuh, Tuhan tahu kalau kita duduk lagi ngomong, lagi mikir apa, lagi merenungkan apa, lagi butuh apa, itu Dia sudah tahu. Kita tinggal aku percaya Tuhan, nanti Tuhan tolong ya. Saudara, saya yakin kita semua punya pengalaman istilahnya batin ya. Aku kok kepingin ini ya, tahu-tahu datang. Pernah enggak? Nah itu loh. Orang lain kan enggak tahu. Yang ngasih pun enggak tahu kalau kita ini kepingin. Tahu-tahu loh, kok ada berkat yang saya inginkan kok datang. Nah, itu loh kemahatauan Tuhan. Jadi sebetulnya tadi Bu Eni sudah sampaikan Adam itu justru dikasih komplit itu enak, komplit semua gitu. Masih kurang terima ya, masih kurang percaya sama Tuhan. Hawa ya, akhirnya jadi tidak enak ya. Tuhan lahir ke dunia supaya kita dipulihkan jadi enak kembali ya. Haleluya. Jadi saudaraku, kalau kita punya Tuhan saja ya, tadi kita mengatakan ya, dengan iman cukup, Tuhan aja cukup ya. Ada apa-apa ya, tadi kalau orang belum punya iman, lapor sama Tuhan, minta sama Tuhan. Tapi kalau imannya sudah tinggi ya, tidak perlu minta, menengahi. Coba bisa enggak? Saudara mingkem aja bisa enggak? Contohnya siapa? Saya kasih contoh, Elia. Waktu dia bilang hujan tidak turun 3,5 tahun, hujannya mandek ya. Nah, terus dia tidak minta sama Tuhan, Tuhan aku mangan apa, kirimono loh Tuhan panganan. Saudara baca nanti itu ya, cari ayatnya ya, 1 Raja-Raja supaya saudara suka baca, nanti cari sendiri ya. Pokoknya 1 Raja-Raja nanti ketemu tentang Elia ya. Dia perintahkan hujan tidak turun 3,5 tahun. Dia tidak mikir aku kok mangan apa ya, semua kelaparan. Tuhan bilang, kamu nanti tak pelihara ya. Pagi sore kamu tidak usah catering, tidak usah bayar, tak kirimi panganan minuman. Loh, saudara nanti saudara teliti, Elia tidak minta apa-apa ya. Tuhan jamin sampai dipelihara janda sekalipun ya toh, sampai kekeringan itu selesai Tuhan pelihara ya.
Ini iman yang sudah tinggi. Ya. Saudara dan saya belajar firman, belajar sama Tuhan, belajar sama Nabi Elia, juga belajar sama Bu Henry. Bu Henry ini gak tahu jaluk. Sakit apa ya? Kalau saudara sakit kan gemuk-gemuk. Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan semua. Ini lu gemboli minum berapa tahun gitu. Nggak minta sembuh. Sakarpe Tuhan. Saudara punya iman seperti itu enggak? Ya kayak iso Tuhan. Orang lain bilang operasi, tek selesai beres, gak gemboli daging 3 kilo, 5 kilo. Tapi Bu Heli tidak pernah minta sama Tuhan. Ya, tidak pernah minta. Ya. Siapa? Dia percaya kalau itu memang kebutuhan, ya, bukan keinginan ya. Kebutuhan sama keinginan itu lain. Kebutuhan betul-betul butuh, Tuhan pasti. Tapi kalau ingin, sudah kepengin, ya toh, itu belum tentu pasti. Ya, tapi Tuhan juga bisa beri. Tadi saya sudah sampaikan tentang kepengin apa? Batin, aku kepengin ini, lu kepengin. Nah, Tuhan juga bisa beri. Tapi itu tidak kebutuhan. Ngerti ya? Artinya kebutuhan sama keinginan. Saudara punya sepeda motor butuh sepeda motor, butuh buat kerja. Tuhan bisa beri. Ya. Bahkan ada orang yang tidak butuh, punya mobil 1, minta 7, dikasih 7. Padahal itu bukan kebutuhan, buat pameran. Belum motor dulu, Jepang, Cina, Londo, Amerika, yang dikumpulkan semua. Bukan kebutuhan itu, keinginannya. Itu pun Tuhan kalau izinkan Tuhan beri, tapi itu kurang berguna. Tapi asal kita ini sungguh-sungguh sama Tuhan, setiap kebutuhan kita apa saja, dari sekarang sampai yang mendatang, bahkan sampai kekekalan, Tuhan sediakan. Amin. Ya, itu ada Yesaya 46 ayat yang keempat dikatakan, sampai masa tuamu aku Yesus tetap dia. Aku menggendong kamu, pokoknya semua dijamin. Cukup Yesus. Ya, Yesaya 46 ayat yang keempat. Ada nyanyi dunia, nyanyi apa? Tak gendong kemana-mana, tak gendong. Ya, ingat lagu itu saya. Kalau yang gendong orangnya kecapian, sudah dikelemprak nologur. Ya, tapi kalau Tuhan yang gendong, saklawasi. Amin. Itu Tuhan kita. Yesus saja cukup. Kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Yesus saja cukup. Amin. Mari kita bagi berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Raja di atas segala raja. Penolong di atas segala penolong. Dalam segala apapun, kesehatan, keuangan, rumah tangga, pernikahan, kebutuhan sekarang yang akan datang, untuk anak-anak kami, suami, istri, anak, mantu, cucu, semuanya Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk lebih erat berhubungan dengan Engkau Tuhan, mengutamakan, menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kami, menjadikan Yesus sahabat kami, Yesus gembala kami, maka kami tak akan kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapak, Engkau akan memimpin kami, membimbing kami ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Artinya sandang pangan papan kami dipelihara Tuhan. Bukan itu saja, kekuatan, kesehatan, masa depan kami, bahkan keselamatan kekal, itu sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mau pelihara hati-hati dengan baik. Kami mau lakukan seluruh perintah firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Beri daya ingat yang tajam untuk kami ingat akan firman-Mu senantiasa, baik dalam suka, baik dalam duka. Terima kasih Bapak. Tuhan tolong saudara kami yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini. Engkau lawat mereka, Engkau pilih mereka. Beri kesempatan bagi mereka untuk datang minggu-minggu yang akan datang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pakai kami untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan.
supaya mereka boleh mendapatkan pertolongan yang luar biasa, haleluya, melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Kau pakai sisa kehidupannya semakin indah dan memperkenan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar jika umat-Mu kembali pulang ke rumah masing-masing, hamba pohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala korban dan persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan, haleluya, untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.